Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubtadi'il bada'i' wal mustani'is sana'i' syari'is sunani wasyara'i' alladhi syamila ihsanuhu wa lutfuh wa ghamara imtinanuhu wa atfuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bi kitabin awdahah wa lisanin afsahah wa syar'in syarahah wa dinin fatahah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini sangat populer dan artinya pun kita sudah sangat memahaminya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita kepada dua hal. Pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan yang kedua adalah kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kata-kata takwa sering kita dengar dan sering kita ucapkan, terutama di hari Jumat. Setiap khotib pasti mengajak kita untuk meningkatkan kadar kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah takwa itu sebenarnya? Takwa menurut ulama-ulama ridwanullah alaihim, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahih zahiran batina. Takwa adalah imtithal. Imtithal artinya al-khudu' wa ta'ah. Al-imtithal huwa al-khudu'u wa ta'atu, tunduk, patuh dan taat. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Awamirillah, awamir adalah jamak dari kata-kata amr. Al-amr indana, amr dalam pemahaman kita ini ada dua macam. Pertama adalah tolabu fi'lin tolaban jaziman, yaitu perintah Allah kepada hambanya untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan perintah yang tegas, yang bila dikerjakan akan diberi pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapat siksa. Di dalam pemahaman fikih disebut dengan wajib, seperti sholat, puasa bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, dan lain-lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua,
adalah talabu fi'lin talaban ghairu jazimin. Perintah Allah kepada hambanya untuk mewujudkan suatu pekerjaan dengan perintah yang tidak tegas. Sekiranya dikerjakan akan diberikan pahala, dan bila ditinggalkan tidak disiksa. Yang dikenal dalam istilah fikih dengan istilah sunnah atau mandub atau tatawu. Kemudian kata-kata an-nawahi itu jamak dari kata-kata nahi. Nahyun artinya perintah meninggalkan dalam bahasa kita. Juga ada dua macam. Ada talabu tarkin, talaban jaziman, yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan perintah tegas. Sekiranya bila dilanggar akan disiksa, dan bila ditinggalkan akan diberikan pahala. Seperti minum minuman keras, berzina, membicarakan keburukan orang lain, dan lain-lain yang terkenal dalam bahasa fikih dengan nama haram atau mahdzur atau manhiyun an. Macam kedua nahi adalah talabu tarkin talaban ghairu jazimin. Perintah Allah kepada hambanya untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan perintah yang tidak tegas. Sekiranya dikerjakan tidak disiksa. Dan apabila ditinggalkan dengan niat tunduk patuh pada Allah akan mendapat pahala. Jadi takwa itu adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik perintah tegas maupun tidak tegas. Artinya semua kewajiban dikerjakan, semua sunnah dikerjakan, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan larangan tegas maupun larangan yang tidak tegas. Artinya meninggalkan yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Ini definisi takwa. Kemudian Allah tadi memerintahkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Definisi takwanya adalah melaksanakan semua wajib, semua sunnah, meninggalkan semua yang haram dan semua yang dimakruhkan. Adakah kita mampu melaksanakan takwa ini? Ini belum sebenar-benarnya, belum. Baru takwanya saja. Apakah kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau takwa itu definisinya seperti demikian? Saya tidak yakin kita bisa melaksanakan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mengapa? Sebab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
imamul muttaqin, yang menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, terbersit dalam sebuah doanya tentang ketidakmampuan Nabi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu ucapannya atau sabdanya, a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Nabi mengaku tidak mampu memuji Allah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Apa kaitannya memuji dengan bertakwa ini? Dalam definisi lain menurut mufassirin, takwa itu adalah ayyuta'a wala yu'sa wa ayyudhkara wala yunsa wa ayyushkara wala yukfar. Bertakwa kepada Allah adalah selalu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka kepadanya, selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melupakannya, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, tidak pernah mengkufurinya. Jadi korelasi hubungan memuji kepada Allah dengan takwa adalah dari sisi ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah berarti dia bertakwa. Tapi kalau orang sering melupakan Allah, itu berarti tidak bertakwa. Malaikat-malaikat sudah kita kenal, kita ketahui bahwa semua malaikat-malaikat sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berzikir, selalu berbuat baik kepada Allah, selalu beribadat kepada Allah. Tidak ada ceritanya malaikat bermaksiat kepada Allah. Tapi di akhirat nanti, di akhir zaman, di akhir dunia ini, malaikat-malaikat mengaku. Mereka mengatakan, la na'rifuka haqqa ma'rifatik wa la na'buduka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum benar-benar mengenalmu dan kami belum benar-benar beribadah kepadamu. Tentu mengenal dan beribadah kepada Allah bagian daripada takwa. Itu artinya di muka bumi ini tidak ada satupun orang yang bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Menurut pengakuan baginda Rasulullah SAW sendiri, mengaku tidak bisa bertakwa kepada Allah, bukti dalam memujinya Allahnya tadi. Di langit, para malaikat-malaikat juga tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayat lain Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kalian. Artinya bertakwa kepada Allah sekuat mungkin kita usahakan. Dalam ayat ini kemudian ulama-ulama
membahasnya. Ada yang mengatakan bahwa al-ayat ats-tsaniyah nasikhah. Bahwa ayat yang kedua, yakni ittaqullaha mastata'tum, ini sebagai ayat yang menasakh. Menasakh artinya mengganti hukum pada ayat yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya hukum bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu diganti dengan hukumnya takwalah kamu kepada Allah dengan sekuat tenaga, sekuat mungkin. Ini satu pendapat, karena ulama terbagi dua dalam hal ini. Dan ulama lain mengatakan tidak, ayat ini sama sekali tidak mengganti ayat yang pertama. Artinya kita tetap diperintahkan untuk berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ketika kita tidak mampu melaksanakannya karena kondisi dan lain sebagainya, maka kita mengetahui semua bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Ketika kita tidak mampu, pasti Allah akan memaafkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada kamu itu yang mudah saja. Allah sama sekali tidak menghendaki kepada kamu yang susah-susah. Jadi yang susah boleh ditinggalkan. Ketika kita sulit melaksanakan sholat yang harus dengan berdiri, ketika mengalami kesulitan berdiri, maka diperbolehkan tidak berdiri. Begitu juga ketika kita kesulitan mendapatkan air untuk berwudu, maka kita boleh mengambil yang mudah saja. Kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuru. Allah telah menjadikan tanah bumi ini sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Ini perintah Allah yang pertama yang ada pada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintah yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini perintah. Apakah kita dapat melaksanakan perintah ini? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya pasti mati dalam keadaan Islam? Saya kira kita tidak ada yang berani mengaku, wah saya pasti nanti mati dalam keadaan Islam. Pasti semua tidak ada yang berani mengaku seperti itu. Karena kita tidak tahu takdir Allah atau qada Allah kepada kita ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Apakah kita termasuk sa'idun am saqiyun? Kita tidak tahu. Jadi rahasia Allah. Tapi tentu saja kita harus taat, imtithal, khudu, ta'ah, tunduk patuh pada perintah Allah ini agar kita berusaha mati dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Pertama,
kita harus merawat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga Islam kita. Kita laksanakan apa-apa yang menjadi rukun-rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Salat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Puasa kita kerjakan dengan sesempurna mungkin. Haji kita dan amalan-amalan sehari-hari juga harus kita perhatikan. Karena Islam bukan hanya ibadah, tapi ada juga muamalah. Bermuamalah, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana kita mengontrak, transaksi kontrak, dan seterusnya. Itu merupakan hal-hal yang wajib kita jaga Islam kita, agar kita benar-benar bisa menjaga kita mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, dengan cara berdoa, minta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Ya, sebagaimana firman Allah yang mengabadikan doa Nabi Yusuf, kalau tidak salah ya, Nabi Yusuf, doa Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Ini doa Nabi Yusuf, Nabi minta agar mati dalam keadaan Islam. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam. Walhiqni bis-shalihin. Kemudian doa orang-orang muslim yang menjadi tukang-tukang, asalnya menjadi tukang-tukang sihirnya Firaun. Ya, ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, para penyihir ini adalah pasukannya Firaun, dididik, diajarkan dan dibiayai oleh Firaun untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi perang tanding antara Nabi Musa dengan orang-orang penyihir Firaun itu, ternyata penyihir Firaun itu sadar bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sama sekali bukan sihir. Tidak sama kaedahnya, tidak sama urutan-urutannya sebagai penyihir. Mereka sadar bahwa itu adalah benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya mereka masuk Islam. Semuanya masuk Islam semua. Ini membuat Firaun murka, marah. Mereka disiksanya. Mereka dipotong tangannya, suruh keluar dari Islam. Tapi mereka tetap bertahan pada Islam itu. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah dalam rasa sakitnya agar dimatikan dalam keadaan Islam. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa
melaksanakan dua perintah ini, bertakwa kepada Allah dengan semampu kita, dengan sekuat mungkin kita, dan kita berusaha untuk menjaga memelihara kita agar kita mati dalam keadaan Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.